Baik, saya akan lanjutkan pembahasan kita tentang fotodetektor atau fotodioda. Saya akan share screen kan. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa contoh problem solving pada fotodetektor ini ya. Nah, misalkan ini ada sebuah contoh soal di sini. Coba kita baca. Anggaplah, bentar ya, saya tukar ini. Anggaplah sebuah fotodioda sebagaimana yang digambarkan oleh pada gambar 57. Anggap ini gambar 5.7. Nah, hitunglah QE quantum efficiency at peak responsivity, pada peak responsivity dari fotodioda ini. Bagaimanakah quantum efisiensi pada 450 nanometer, yaitu berwarna biru? Nah, kita tahu setiap warna itu punya panjang gelombang tertentu ya. Nah, apakah fotosensitif biru, peralatan kita atau fotodioda, areanya 1 mm persegi, nah itu yang disuruhnya hitungnya. Nah, kemudian apakah what would be the light intensity corresponding to photocurrent of 10 nano ampere at the peak responsivity. Nah, ini maksudnya adalah bagaimana jika intensitas cahaya yang mengenai fotodetektor itu adalah 10 nano ampere, jadi sangat sedikit misalnya fotokurrentnya, arus fotodiodanya pada peak responsivity tersebut. Sekarang kita lihat ya. Jadi cara menjawabnya, solusinya adalah yang pertama kita catat di sini. Pada gambar 57, peak tersebut terjadi, kan? Peak terjadi pada lambda 940 nanometer. Nah, lambda terjadi pada 940. Jadi peak itu maksudnya sekarang di sini yang diambil ya. Nah, ini di sini adalah 940 nanometer. Nah, ini peak di sini ya maksudnya. Nah, dengan R-nya adalah resistivity-nya adalah 0,56 ampere per watt. Nah, R-nya 0,56. Nah, jadi dari persamaan di atas yang tadi sudah kita lihat, maka kita bisa menghitung kuantum efisiensi. Nah, ini adalah kuantum efisiensi ya, QE, kuantum efisiensi. Kita masukkan ke persamaan kita, persamaan ini, R sama dengan NE, E lambda dibagi dengan HC, C adalah speed of light, H adalah konstanta Planck, nah, di mana R adalah 0,56 ampere per watt, kemudian NE-nya adalah kuantum efisiensi, lalu kita masukkan nilai E, konstanta elektron 1,6 10 pangkat negatif 19 coulomb dikali dengan lambda. E lambdanya tadi adalah 940 nanometer, 940 kali 10 negatif 9 meter. Nah, kemudian ini konstanta Planck dalam joule second 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 joule second, dan speed of light 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, sehingga dalam hal ini apabila ini kita hitung, kita akan memperoleh kuantum efisiensi sebesar 0,74 atau sebesar 74%. Nah, jadi ini bisa kita ulangi perhitungan kita ini untuk tadi kan bagaimana jika panjang gelombang biru 450 nanometer ya, tinggal kita masukkan. Kita kan sudah memperoleh kuantum efisiensi atau eta E ini 74%. Ya, tinggal kita masukkan. Maka kita akan memperoleh R. Nah, kita akan memperoleh R ya, kita masukkan saja ya QE-nya dengan memasukkan panjang gelombang biru 940 ini kita ganti dengan 450 nanometer. Nah, sehingga
nanti kita akan memperoleh R-nya lebih kurang 0,24 ampere per watt. Nah, artinya apa? Kalau menggunakan warna biru yang panjang gelombang 450 nanometer, kita peroleh 0,24. Kalau menggunakan panjang gelombang 940 Newton, nah kita memperoleh 0,56. Dengan catatan dalam hal ini adalah NE-nya 0,74 atau 74%. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga di sini apalagi yang bisa kita hitung? Di sini dapat lagi kita hitung, misalnya dari definisi responsivity R sama dengan IPH per P0. P0 ini adalah intensitas cahaya yang datang, energi cahaya yang datang. Maka tadi kan kita diberikan 0,56 ampere per watt. Nah, itu adalah R-nya. Sehingga R sama dengan IPH per P0. Otomatis 0,56 sama dengan IPH-nya adalah 10 kali 10 pangkat 9 ampere. Nah, ini dari mana kita peroleh? 10 pangkat 10 kali 10 pangkat negatif 9 ampere. Nah, ini dari mana? 10 pangkat negatif 9 ampere ini kita diberikan dari sebentar IPH arus dioda ya, arus fotodioda. Nah, ini biasanya otomatis ini diberikan pada soalnya. Nah, ini kita anggap sekarang diberikan pada soal ini. Nah, sedangkan PO-nya misalkan PO-nya adalah 1,810 pangkat negatif 8 watt atau ini sekitar 18 nanowatt. Nah, maka since the area is 1 mm persegi, the intensitas must be 18 nanowatt per milimeter. Nah, artinya apa? PO itu adalah intensitas atau energi cahaya yang berinteraksi per satuan luasnya. Nah, sehingga kita bagikan 18 nanowatt ini kita bagi dengan luas areanya yaitu 1 mm. Otomatis hasilnya adalah 18 nanowatt per milimeter persegi atau milimeter pangkat negatif 2. Nah, itu contohnya ya. Nah, kemudian ada lagi ini contoh yang berikutnya tentang maksimum efisiensi. Saya akan skip saja. Sekarang kita lihat bagaimanakah eksternal quantum efisiensi dan responsivity. Nah, ini eksternal ya, bukan internal. Kalau internal itu disebabkan oleh material penyusun daripada fotodioda. Kalau eksternal itu ya banyak yang menyebabkan dia. Nah, yang pertama kita lihat photogeneration. Photogeneration ini adalah terciptanya elektron dan hole pada level konduksi dan level valensi ya. Nah, di mana tadi apabila koefisien serapannya tinggi, maka otomatis kalau serapannya tinggi ya akan semakin sedikit yang terbentuk photogeneration. Tetapi serapannya kalau serapannya kecil, maka banyak elektron dan hole yang akan terbentuk ya. Nah, ini small alpha ini adalah koefisien serapan absorpsi. Small alpha artinya nilai atau serapan yang kecil, otomatis photogeneration-nya adalah besar nilainya, lebih tinggi dibandingkan dengan nilai serapan yang tinggi. Large alpha akan membuat photogeneration semakin kecil. Nah, di sini kita lihat bahwa panjang gelombang yang panjang tipe panjang gelombang yang panjang itu biasanya lebih kecil koefisien serapannya. Berkebalikan dengan panjang gelombang yang pendek. Kalau panjang gelombang yang pendek, maka akan lebih banyak dia diserap ya. Kenapa? Panjang gelombang pendek itu biasanya lebih banyak loss-nya dia ya. Nah, sehingga di sini dibuat panjang gelombang yang lebih panjang
menengah dan pendek itu ibaratnya seperti ini. Seperti pada gambar ini. Ini P dan ini N. Kalau dia panjang, nah sehingga dia akan sedikit terserap. Kalau dia sedikit terserap, dia dapat merambat lebih dalam kepada material. Nah, itu bedanya. Kalau dia short, pendek, artinya kalau dia short pendek kan banyak diserap. Kalau dia banyak diserap, dia tidak mampu masuk ke dalam material. Baru nyampe di sini, dia sudah habis terserap ya. Nah, di mana di sini dibedakan ada neutral atau P region, Hall region, wilayah Hall atau wilayah P, kemudian adalah wilayah gabungan, ini wilayah gabungan positif dan negatif, dan ada wilayah negatif. Nah, seperti ini. Ini adalah sebuah fotodetektor. Jadi different contribution, kontribusi atau dampak yang berbeda dari arus fotodioda yang tergantung kepada panjang gelombang yang kita berikan. Nah, itu tadi ya. Artinya apa? Apabila kita berikan panjang gelombang atau kita berikan cahaya dengan panjang gelombang yang pendek, cahaya yang panjang gelombangnya pendek seperti apa ya? Semakin dia berwarna magic wibiu, ungu itu ya panjang gelombangnya yang paling ini ya, pendek panjang gelombangnya yang ungu itu. Dan frekuensinya tinggi. Otomatis panjang gelombangnya pendek, dia banyak diserap, otomatis IPA-nya juga akan berubah arus fotodiodanya seperti itu ya. Nah, otomatis mana yang akan banyak, yang mana yang akan besar arus fotodiodanya, arus diodanya, arus foto current-nya, arus fotonya, otomatis yang paling besar adalah yang menggunakan panjang gelombang yang lebih panjang, long lambda. Kenapa? Karena long lambda menghasilkan small atau sedikit serapan sehingga photo generation-nya banyak terbuat elektron dan hole sehingga arus lebih banyak mengalir. Seperti itu konsepnya ya. Nah, lalu ada internal quantum efficiency. Kalau ada eksternal, ada internal. Kalau dia tadi eksternal itu sekali lagi adalah pengaruh dari panjang gelombang. Sekali lagi, eksternal itu adalah pengaruh dari lambda ya, pengaruh daripada panjang gelombang. Nah, sementara internal quantum efficiency, nah ini number of electron dan hole photo generation atau terciptanya elektron dan hole dibagi dengan numbers atau jumlah foton yang diserap. Nah, ini ya rumusnya sehingga ini dapat kita hitung foton yang diserap itu sekarang adalah PO atau P0 ini ya. Nah, yang sekali lagi P0 ini adalah foton yang diserap. Sehingga dapat dirumuskan di sini apabila kita mengasumsikan LP ini adalah layernya lapisan daripada material semikonduktor ini karena dia gabungan dari P dan N adalah sangat tipis. Kemudian kita menganggap bahwa fungsi kerja atau W itu, nah W itu tadi sebetulnya depletion region ya, wilayah gabungan jauh lebih besar daripada LH, maka didefinisikan arus fotodioda I photocurrent sama dengan arus foto atau arus cahaya itu sama dengan E elektron, konstanta elektron dikali dengan Ni atau eta I dikali T dikali P0. Nah, ini di titik 0 ya. Artinya sebelum dia terserap foton yang diserap. Foton yang diserap sebelum dia adanya loss yaitu P0 sebagai fungsi 0 dibagi dengan H dikali frekuensi. Ini dikali semuanya dengan 1 kurang eksponensial negatif alfa W, di mana tadi alfa adalah koefisien serapan, koefisien absorpsi. Nah, T adalah koefisien transmisi. Nah, koefisien transmisi dari AR coating. AR coating itu tadi dari permukaan ini kan tadi yang bersifat sangat sedikit
memantulkan cahaya anti reflection, tetapi kadang-kadang dia masih ada juga memantulkan sedikit. Nah, itu kita masukkan ke dalam perhitungan T dan A koefisien absorpsi, sehingga dapat kita hitung arus fotonya berapa. Nah, biasanya sekali lagi photo generation itu berbanding terbalik dengan koefisien serapan, itu tadi yang sudah kita lihat ya. Nah, ini ada pin photodiode, pin fotodetektor. Ini sebetulnya sangat sering kita jumpai di pasaran. Ini sering kita jumpai di pasaran ya, pin photodiode ini ya. Nah, di mana skematik struktur dari idealnya pin photodiode itu diberikan oleh gambar ini. Ada 3 gambar SI pin ya. Nah, sementara untuk INGAAS adalah gambar yang di bawah ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk mendeteksi cahaya. Bisa saja digunakan pada detektor cahaya. Nah, misalnya ini yang paling simpel. Misalkan kalian sekarang sering ke mall misalnya, lalu biasanya kita untuk parkir itu kita tekan tombol merah lalu atau tombol parkir, kemudian keluarlah tiket parkirnya. Nah, sekarang tinggal kita letakkan tangan kita, maka nanti akan keluar sendiri. Artinya apa? Di sana ada sensor cahaya yang bekerja. Kita tutup, berarti sedikit cahaya yang masuk ke sana. Kalau cahaya sedikit masuk, dia akan switch, akan seolah-olah dia menjadi saklar. Nah, seperti itu. Jadi ini ada 2 jenis, ada silikon photodiode, pin photodiode, dan ada INGAAS pin photodiode. Nah, seperti itu. Ada 2 ini ya. Nah, di sini dilihatkan pada gambar ini, pada gambar yang pertama ini adalah struktur dari fotodiodanya. Ini tadi sudah kita lihat ya. Ini tipe P-nya di sini, tipe N-nya di sini, kemudian ini adalah depth pressure region, wilayah gabungan W. Nah, kemudian untuk gambar B ini, the net space charge density across the photodioda. Nah, B ini adalah banyaknya muatan yang melintasi otomatis sama antara jumlah N elektron dan jumlah positif atau hole yang melewati akseptor ya, kalau tadi donor ya. Nah, yang gambar D ini, gambar D adalah pin photodiode pada reverse bias untuk photo detection. Nah, ini untuk reverse bias ya, otomatis reverse bias ini positif ketemu dengan N. Ingat minggu kemarin kita sudah belajar bias maju positif jumpa positif, tetapi bias mundur adalah positif jumpa negatif atau reverse. Reverse itu mundur ya. Bias mundur itu positif jumpa negatif di sini ya. Seperti itu. Nah, ini masih pin photodioda. Jadi pada pin photodioda itu sama prinsipnya dengan photodioda yang sudah kita pelajari tadi. Cuman di sini kita punya suatu konstanta C. Nanti kita lihat C itu yang besarnya, C itu kap ini sebetulnya seolah-olah dia dapat menyimpan muatan listrik itu ya setelah dibuatnya, setelah terjadi E dan H generation. Sehingga di sini ada konstanta dielektrik vakum E epsilon 0 dan ada epsilon R ruang dikali dengan A luasan, dibagi dengan W ya, depth pressure region. W itu adalah depth pressure region, panjangnya wilayah gabungan. Sementara T drift itu adalah waktu yang diperlukan oleh elektron dan hole untuk menuju masing-masing kutub. Ini dibagi menjadi W dibagi VD. W itu adalah wilayah, VD ini adalah kecepatan driftnya. Baik, di sini kecepatan drift ternyata sebagaimana yang tadi diberikan oleh persamaan ini, ternyata kecepatan drift itu elektron dan hole itu ya dia akan berbanding lurus dengan
medan listrik yang kita berikan. Semakin besar medan listrik yang kita berikan, atau semakin besar tegangan yang kita berikan, atau semakin besar cahaya yang kita berikan kepada fotodioda, kalau cahaya yang diberikan banyak, terjadi banyak pasangan elektron dan hole, elektron dan hole generation, maka arus dan tegangan kan akan meningkat, sehingga electric field juga akan meningkat. Nah, apabila electric field meningkat, otomatis kecepatan drift, kecepatan grup daripada elektron dan hole juga akan meningkat. Di mana sekali lagi kecepatan elektron lebih tinggi daripada kecepatan hole. Nah, itu perlu untuk diketahui ya. Artinya elektron lebih mobile daripada hole dalam membawa arus. Ingat, W itu adalah lebar daripada depth pressure region, wilayah gabungan, dan VD itu adalah kecepatan grup atau kecepatan drift. Nah, seperti itu. Ini untuk difusi tidak akan saya lihat. Ini juga tidak akan saya lihat. Saya akan skip. Nah, ini yang saya ingin berikan satu lagi. Apa pengaruh responsivity R terhadap temperatur? Kenapa? Karena dalam operasionalnya, fotodioda itu akan temperaturnya akan sangat mempengaruhi terhadap responsivity-nya. Nah, di mana di sini dicontohkan untuk dua temperatur, yang biru ini adalah negatif 40 derajat Celcius, dan yang merah ini adalah 22 derajat Celcius. Nah, dengan panjang gelombang yang berbeda, ternyata ini ya, ternyata responsivity-nya untuk satu panjang gelombang, contoh untuk satu panjang gelombang, misalnya kita ambil panjang gelombang 3.500 nanometer. Jadi kalau dari 2.000 sampai ke sini, ini lebih kurang 3.200 ya. 3.200. Dari 2.000 sampai 3.200, ini dia masih hampir sama, tidak ada perbedaan sih temperatur. Temperatur itu baru berpengaruh untuk panjang gelombang 3.200 sampai ke 4.000 ya. Di mana panjang gelombang, di mana apabila dia apabila dia temperaturnya lebih tinggi, maka responsivity-nya juga lebih tinggi untuk panjang gelombang yang sama. Nah, ini adalah contohnya untuk INAS ya. Contoh fotodiodanya. Nah, ini satu lagi contoh terakhir yang akan saya berikan. Misalkan sebuah silikon pin diode mempunyai active light receiving area. Nah, active light receiving area itu apa maksudnya? Area yang aktif menerima cahaya. Misalnya tadi pin photodiode itu seperti ini bentuknya ya. Nah, ini ada kakinya. Nah, luas area inilah area yang akan menangkap cahaya yang masuk. Nah, ini. Nah, luasnya itu adalah diameternya 0,4 mm. Artinya diameter dari sini sampai sini. Nah, ini yang 0,4 ya, 0,4 mm diameternya. Ketika radiasi atau cahaya 700 nanometer, cahaya merah, jadi yang diberikan ini adalah cahaya merah 700 nanometer. Nah, dan intensitasnya atau energinya adalah 0,1 miliwatt per sentimeter persegi. Nah, dia menghasilkan 56,6 nanoampere. Menghasilkan arus foto atau arus cahaya 56,6 nanoampere. Pertanyaannya, berapakah responsivity? Nah, berapakah responsivity dan eksternal quantum efisiensi dari fotodioda pada panjang gelombang tersebut? Nah, itu pertanyaannya ya. Jadi, caranya adalah yang pertama kita catat bahwa intensitasnya I sama dengan 0,1 miliwatt per sentimeter persegi. Nah, kemudian PO itu rumusnya adalah PO itu adalah energi yang diserap, energi foton yang diserap. Otomatis rumusnya adalah luasnya dikali dengan intensitasnya.
luasnya ya luas dari lingkaran ini. Luas lingkaran adalah pi r kuadrat ya. Pi r kuadrat otomatis r-nya setengah dari diameter ini 0,2. Pi dikali r-nya 0,02 kuadrat. Nah, lalu I-nya 0,1 kali 10 pangkat negatif 3 watt per centimeter persegi. Sehingga kita peroleh PO-nya itu 0,126 mikrowatt. Nah, sehingga dari rumus responsitivity tadi, R sama dengan IPH per PO, kita masukkan nilainya. IPH tadi kan diberikan 56,6 ya, foto current-nya. Foto current atau arus foto 56,6 nanowatt. Nah, nanowatt itu 10 min 9. Maaf, nanoampere 10 pangkat negatif 9 ampere. Nah, dibagi dengan 1,26 10 pangkat negatif 7 watt. Nah, ini 0,126 mikrowatt ini kita bawa ke dalam watt sekitar 1,26 ya, 10 pangkat negatif 7 watt. Sehingga hasilnya adalah responsivity-nya adalah 0,45 ampere per watt. Nah, itu responsivity-nya. Sedangkan efisiensinya, kuantum efisiensinya, ingat tadi ini adalah eksternal efisiensi ya. Eksternal efisiensi sama dengan RHC dibagi dengan E lambda. Tinggal kita masukkan nilai R-nya sudah ada, masukkan ke sini. H-nya konstanta Planck, C-nya kecepatan cahaya, lalu E-nya konstanta elektron, dan lambda-nya adalah 700 nanometer di soal tadi. Hingga kita peroleh kuantum efisiensinya sebesar 80%. Nah, jadi mohon dicek dan pelajari karena ya mana tahu nanti keluar di ujian kita. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini masih ada beberapa contoh soal, tapi tidak saya bahas lagi di sini ya. Saya anggap semuanya sudah, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga perkuliahan ini bermanfaat untuk kita semua, terlebih dalam memahami bagaimana sebuah fotodetektor atau fotodioda mengkonversi cahaya menjadi sinyal listrik. Nah, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.